Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah fi hadzal masa nahnu nata'allam wa nadrusu al-an al-lughah al-arabiyyah. Wa qabla an nabda, sebelum kita mulai kembali, yaitu terkait dengan turuk tadris ya, metode-metode pengajaran, hendaknya kita persiapkan dengan matang sebelum memasuki pembelajaran, yaitu ta'lim ya, pengajaran kepada kelas yang sebelumnya ya, atau kelas selain kelas gym ya, entah itu kelas A, B, ataupun kelas ada yang kelasnya namanya kelas D atau kelas E. Jadi total sebenarnya kita ada 6 kelas yang diampu oleh yang menjadi penanggung jawab Ibu Evi dan Ibu Marianti. Ada 3 kelas ya, kelas A, kelas B, dan kelas C ya. Dan yang menjadi penanggung jawab Ibu Rina atau Umu Adlan itu di kelas D, kelas E ya, dan kelas Ikhwan ya. Nanti kita akan mengkoordinasikan kepada seluruh kelas ya, agar mengkondisikan dan mempersiapkan diri kelas gym ini untuk praktek ya. Maka sebelum praktek itu akan dimulai dari kita ya, mendengarkan mempresentasikan ya pelajaran yang materinya sudah ditetapkan dan disepakati kemarin ya. Alhamdulillah yang hadir ada 5 orang ya, ada Ibu Evi, Ibu Marwati, Ibu Marianti, Umu Fadil, dan Ibu Hirianti atau Ummu Zuhdi ya, kalau tidak salah. Ya, mohon maaf kalau salah. Ya, baik. Kita mulai kepada siapa yang lebih dulu ingin mempresentasikan. Silakan. Ada Ibu Evi, Ibu Marwati, Ibu Marianti, Ummu Fadil, dan Ibu Evi. Masya Allah, tabarakallah. Daripada deg-degannya kelamaan, Ustaz. Baik, Ibu Evi, ini tentang apa, Ibu Evi? Karena dapat jatah mubtada wa khobar, Ustaz. Mubtada dan khobar. Nah, kira-kira nanti ketika pembelajaran, apakah Ibu Evi bisa menuliskan dengan tulisan tangan Ibu Evi di sebuah kertas saja, kertas kosong, nanti bisa di-upload ya, di Zoom. Nanti ya, ketika nanti Ibu Evi praktek di kelas A misalkan. Ya, misalkan nanti Ibu Evi praktek di kelas A. Kalau di papan tulis kan Ibu Evi nggak ada ya di rumah, ada atau tidak? Ada sih, Ustaz. Ada, bisa digunakan? Nanti Anda coba, Ustaz, untuk itu. Baik. Jadi teknisnya adalah seperti biasa, menggunakan papan tulis seperti ini ya, dan kamera diarahkan ke papan tulis ya. Bagi yang tidak memiliki papan tulis ya, atau perangkatnya tidak tidak ada, tidak memenuhi, maka bisa dengan cara mempersiapkan dengan tulisan tangan di sebuah kertas kosong,
ya. Kalau bisa nanti pakai spidol biar agak lebih jelas, lalu nanti di-upload di Zoom, ya. Upload di Zoom, seperti contoh seperti ini ya. Nah, coba contoh ya, upload di Zoom. Contohnya, misalkan ada ya, nah contohnya seperti ini, keluar ya. Jadi dibagikan dari Zoom ini ya, lalu foto ya, lalu foto yang ingin di-share itu bisa dipencet, dia bisa ditutul, katanya tutul gitu ya, ditekan. Nanti keluar seperti ini ya. Tulisan Ummahat, jadi tidak perlu pakai papan tulis. Bisa sudah disiapkan perangkatnya, yaitu tulisan di lembar kertas HVS atau kertas putih gitu ya. Lalu Ummahat tulis, dipersiapkan, nah itu nanti diberikan contoh mubtada, khobar, dan lain sebagainya. Apabila papan tulisnya tidak ada, ya kalau ada nanti bisa lebih aktual ya, langsung menulis tangan. Seperti itu. Dari Ya. handphone bisa ya Ustadz ya? Iya, dari handphone. Kita lebih memprioritaskan malah lebih menggunakan itu ya, handphone ya. Ya, gadget, karena gadget ini lebih mudah, kameranya lebih jernih ya Handphone untuk saya jadul Ustadz. kurang ini. tapi handphonenya lama. Android tapi kan ya? Iya sih, tapi Android yang Bisa. ini lama. Ya, Android yang penting pakai ini Ibu Marwati pakai apa? Komputer atau pakai Pakai HP HP? Ustadz. Iya, HP. Nah, bisa tapi kan Zoom apa via Zoom ini? Bisa. Berarti otomatis semuanya bisa. Nanti yang bersangkutan anak akan menjadikan host ya. Jadi bisa membagikan. Saat ini kan belum ada umat yang bisa membagikan. Nanti anak akan contoh anak berikan Ibu Evi sebagai host, sebagai admin di Zoom, nanti bisa share dalam bentuk foto ataupun dokumen seperti itu. Ya, paham tunan insyaallah. Insyaallah Ustadz. Kalau pakai papan tulis tinggal diarahkan ke kamera aja gitu ya Ustadz? Iya, seperti ini gitu ya. Kamera diarahkan ke papan tulis ya. Dan biasanya kita menggunakan tripod ya. Nah, Iya, harus. kalau tidak ada tripod Gitu, ya. Kalau ada tripod gimana? Kalau tidak ada tripod ya sudah. Sandarin. Jangan dipegangin gitu ya. Nggak seimbang ya. Disandarkan kemana ya diakali lah kalau memang memungkinkan. Jangan dipaksakan sampai beli tripod gitu ya. Tapi kalau memang kedepannya mau buka kelas nggak apa-apa gitu ya. Insyaallah. Kelas anak-anak SD gitu ya, kelas anak-anak SD online, nggak ada yang salah kok, bagus, nggak apa-apa dari tingkat SD gitu ya, privat bahasa Arab ya, pengajar Ibu Evi, Ibu Marwati gitu ya, Masya Allah. Baik, ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum kita mulai mendengarkan presentasinya Ibu Evi? Afwan Ustadz lambat, itu kapan ya Ustadz mulainya? Nanti kalau sudah semua presentasi di kelas gym ya, makanya kita latihan dulu. Ummu Abdillah nanti bisa melihat apa yang dijelaskan oleh Ibu Evi ya, sesuai dengan materinya. Nanti kalau sudah lulus, oh ini lulus nih, berarti nanti Ibu Evi siap-siap dijadwalkan praktek ya. Maksudnya di kelas A gitu ngajarnya Ustadz apa gimana? Ya nanti kita pilih kelas A kah atau kelas B kah atau kelas Ya D Allah. atau kelas E begitu. Yang penting bukan kelas ikhwan, yang penting kan begitu. Ya, sembari kita mengenal apa namanya adik-adik kelasnya Ummahat gitu ya, Masya Allah. Ada yang semangat dari Semarang, dari Malang, ada yang lebih jauh dari Ummu Fadil, dari Batam gitu ya, Masya Allah. Ya. Di kelasnya Ummu Adlan itu ada yang dari Balikpapan gitu ya, seperti itu. Ya, baik, kita mulai kalau begitu. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Kita berikan waktu
tidak lama ya, Ibu Evi, paling lama itu 30 menit. Oh ya. Paling lama 30 menit ya. 20 menit cukuplah gitu ya. Paling banyak minimal 10 menit menjelaskan ya. Nanti pertanyaan ditujukan kepada teman-teman di sini ya, ummahat di sini. Baik, kita mulai. Ibu Evi mau share video, share ini apa? Papan tulis atau gimana? Kebetulan saat ini belum siap share, Ustadz. Belum siap ya. Berarti hanya lisan ya. Ya, nah, Baik, silakan bila demikian. Ya, Falyatafaddali mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ummahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan ada salah satu rumus dalam pelajaran bahasa Arab yang ini rumus ini sangat penting ya, dan ini menjadi dasar nanti untuk kedepannya. Itu yang adalah yang dinamakan rumus mubtada wa khobar. Apakah mubtada wa khobar ini? Jadi pada dasarnya kalau pakai bahasa saya sendiri, mubtada ini adalah satu isim. Kalau isim itu adalah kata benda ya. Isim itu kata benda yang terletak di awal kalimat. Kemudian kalau dalam bahasa Indonesia kita mengenal mungkin susunan kalimat itu ada subjek, ada predikat ya. Nah, jadi mubtada ini berposisi atau berfungsi sebagai subjek. Atau mungkin lebih sederhananya lagi, ini adalah subjek atau yang sesuatu yang diterangkan, yang akan diterangkan atau dijelaskan. Seperti itu mubtada. Kemudian syarat-syarat mubtada atau kaidah untuk menjadi mubtada. Yang pertama, mubtada ini harus ma'rifah. Bukan harus, pada umumnya ya, pada umumnya ma'rifah. Mungkin ke depannya nanti Ustadz akan menjelaskan mungkin ada pengecualian atau apa. Tapi untuk saat ini kita katakan bahwa pada umumnya mubtada itu adalah ma'rifah. Apakah ma'rifah itu? Ma'rifah itu adalah kosakata yang memakai alif lam. Di luar kata-kata apa ya namanya? Di luar kata-kata yang lain yang seperti kata tunjuk, isim isyarah, kemudian nama-nama orang itu kan sudah pasti nggak pakai alif lam, tapi mereka tetap termasuk dalam isim ma'rifah. Kemudian syarat yang kedua itu marfu, jadi berharokat domah. Kemudian domah ya udah. Oke. Kemudian kita membahas setelah mubtada kita membahas tentang khobar ya. Kalau khobar ini adalah isim yang terletak setelah mubtada. Tadi setelah mubtada itu kalau kita ibaratkan kalau dalam bahasa Indonesia itu sebagai subjek, maka khobar ini adalah berposisi atau berfungsi sebagai predikat, yaitu dia menjelaskan apa dari mubtada tadi. Jadi dia merupakan kalimat bukan kata yang menjelaskan mubtada. Kemudian syarat-syarat untuk menjadi khobar. Yang pertama, pada umumnya khobar ini adalah nakiroh atau tidak memakai alif lam. Kemudian dia juga marfu. Kemudian syarat yang harus apa ya? Syarat yang berikutnya untuk khobar ini, khobar itu mengikuti dengan mubtada. Artinya apabila mubtadanya itu mu'anas, maka khobar harus mu'anas. Begitupun apabila mubtadanya mudzakkar, maka khobar harus mudzakkar. Untuk contoh kalimatnya, kita ambil kalimat yang simpel aja. Al-baitu jamilun. Jadi di kalimat al-baitu jamilun, itu yang berfungsi atau berposisi sebagai mubtadanya adalah al-baitu. Kita bahas yang pertama al-baitu, ada alif lam, dia ma'rifah, memenuhi syaratnya. Kemudian juga dia domah marfu. Jadi memenuhi syaratnya juga yang kedua tadi. Kemudian jamilun ini berposisi sebagai khobar. Kita bahas yang jamilun ini nakiroh, tidak memakai alif lam. Kemudian dia marfu. Jamilun, jadi dhammahtain ya. Karena dia mengikuti dari baitunya tadi. Karena dia marfu. Awan ini enggak. Karena dia
syaratnya, salah satu syarat khobar itu adalah marfu ya. Jadi ini memenuhi syarat sebagai mubtada dan khobar. Al-baitu jamilun. Kemudian syarat ya, contoh yang kedua, hamidun maridun. Hamid sakit. Nah, pada kalimat ini kan nggak ada alif lam ya. Tapi karena dia adalah nama orang, itu termasuk juga dengan termasuk dalam isim ma'rifah. Jadi dia tetap dikatakan mubtada. Maridun itu menerangkan dari si Hamid tadi. Dia masuk ke dalam bisa dikatakan dia sebagai penjelas dari Hamid. Jadi dia termasuk dalam khobar. Mungkin itu aja Ustadz yang bisa saya sampaikan. Silakan mungkin ada masukan. Ya, silakan sesi tanya jawab ya, silakan nih. Ini boleh di antara ummahat yang mau bertanya tentang mubtada khobar ya. Ngetes boleh karena kan kita lagi pengetesan ya. Nah, mengetes boleh ya. Silakan pertanyaan itu ditujukan kepada Ibu Evi ya. Saya menjadi moderator ya, mungkin di sini ada Ibu Marwati, Ibu Marianti, Umu Abdillah, Ibu Tracy ya, HP-nya iPhone kayaknya nih. Tracy iPhone ya, Umu Fadil, Umu Zuhdi. Ada pertanyaan tentang mubtada dan khobar. Silakan, harus ada pertanyaan. Silakan. Ana mau tanya. Ya, silakan. Sebentar berisik. Yang untuk yang alba itu jamilun itu depan yang alba itunya itu domah aja ya, bukan domah tin. Kenapa kayak gitu? Oh, dan syukron Umu Abdillah ya. Anda coba jawab ya. Kalau untuk semua kosakata yang berawalan dengan alif lam itu kan saya ingat banget Ustadz dulu pernah bilang itu haram kalau disandingkan dengan tanwin. Jadi tanwinnya kita hilangkan untuk setiap kosakata yang ada alif lam. Jadi tetap hanya cukup dengan doma aja, tanwinnya hilang. Begitu, Om. Oh, na'am, jazakillah. Masya Allah. Ya, ada lagi pertanyaan? Kayaknya harus wajib bertanya ya satu-satu. Ini Umu Abdillah, Ibu Marwati. Silakan. Mau bertanya Ibu Marwati, Ibu Marianti. Ini saudara ya Ibu Marwati, Ibu Marianti ya? Mungkin Ya. itu Ustadz. Sudah paham ya, Masya Allah. Iya, Ustadz. Ya, baik. Terima kasih, syukran wa jazakillah khairan kepada Ibu Evi. Semoga nanti bisa mengikuti ya. Dari apa yang disampaikan sudah bagus, hanya saja yang perlu diperhatikan Ibu Evi harus menjelaskan juga isim ma'rifah dan nakiro. Siapa tahu kan ada yang lupa murojaah dulu gitu ya. Istilah-istilah itu harus dijelaskan secara sesederhana mungkin. Seperti itu. Ya, Ustadz. Ya. Ustadz, kalau yang nanya Ana boleh nggak Ustadz? Ada yang bingung. Oh gitu. Boleh. Silakan. Itu Ustadz yang kemarin di kelas itu kan ada Fatimatulaha itu Ustadz. Fatimatulaha sab'atu abna'in. Itu kan kalau yang sampai sekarang masih bingung jadi kepikiran Ustadz itu. Kalau Ana kan Fatimatunya yang mubtada ya Ustadz, laha ke belakangnya itu kan khobar. Tapi kan Ustadz bilang kan Fatimatulaha yang mubtada. Itu gimana ya Ustadz penjelasannya? Oh iya, baik. Dikte saja ya, kita sampaikan di sini. Fatimatu laha sab'a ya abna'in ya, sab'ata abna'in ya. Kata laha itu sama dengan li Fatimata. Kemarin kan kita sudah bahas ya. Ya. Jadi begini, Ibu Evi. H itu kan sebenarnya kembali kepada si Fatimah. Ya, jadi dia double tuh, nama Fatimah itu ada 2, yang dimana fisiknya zatnya 1 kan begitu. Ya, kalau kita artikan secara teksnya, Fatimah dia memiliki gitu ya. Iya. Fatimah dia memiliki 7 anak laki-laki. Nah,
kata dia memiliki apakah bagian dari khobar atau mubtada, begitu ya? Iya. Ya. Sedangkan mubtada tadi Ibu Evi sampaikan adalah sebuah apa? Predikat ya? Subjek. Oh, subjek Iya. ya. Sesuatu yang diterangkan, Mubtada, Ustaz. sesuatu yang diterangkan. Nah, pertanyaannya kalau kita pendekatannya sesuatu yang diterangkan. Fatimah memiliki, dia memiliki dan Fatimah memiliki. Itu menerangkan atau diterangkan? Diterangkan. Cuman kan yang memiliki kan Fatimahnya, Ustaz. Iya, Subjeknya kan si Fatimah kan? Subjeknya Fatimah, ya kan? Yang diterangkan apanya? Anaknya, 7 anaknya kan? Oh, ya. Ya. Oh. Kan ada yang menerangkan ya dari gelap ke terang gitu ya. Oh, bukan ya, bukan itu ya. Maksudnya menerangkan di sini Fatimah memiliki, dia memiliki. Nah, yang diterangkan adalah anaknya, 7 anak laki-laki. Jadi, Seperti jadi yang diterangkan itu tentang apa yang dimiliki Fatimah gitu ya, Ustaz? betul sekali. Oh, ya. Ya, Ustaz. Ya. Berarti nanti kalau Masya ada yang indahu atau itu juga gitu ya, Ustaz, kasusnya ya? sama. Oh, ya. Gitu. Makanya kan setelah indahu baru dia adalah khobar. Khobar. Oh, ya. Nah, Ustaz. Muter-muter biasa. Kalau bahasa Arab begitu, ya. Ya. Kadangkala kita harus menjelaskan dengan pendekatan bahasa kita, gitu ya, bahasa Indonesia. Ya, seperti itu. Kalau kita menjelaskan secara bahasa Arabnya, ya yang nakiroh aja, cari yang nakiroh, gitu ya. Kalau tidak ada yang nakiroh, nah dan ciri-ciri nakiroh itu kan yang tanpa alif lam. Atau kalau kita bicara 2 suku kata, itu nggak ada istilah ma'rifah nakiroh. Ini bocoran sedikit nih. Kalau ada 2 suku kata, ya kadangkala bisa diartikan dia isim ma'rifah, ya dari gabungan itu. Seperti sab'a abna, ya kan? Sab'a abna, ya. Nah, itu kan 2 suku kata, adad dan ma'dud. Logikanya dia sebenarnya isim ma'rifah, tapi dijadikan khobar, begitu. Nah, nanti akan kita ketahui bahwa khobar itu tidak semua nakiroh, ada juga yang berma'rifah. Ya. Nah, contohnya yang bermakrifah yang 2 suku kata. Ya, 2 suku kata ini bermakrifah. Kan semua 2 suku kata sebenarnya makrifah. Contoh, sayyaratul mudiri jamilatun. Sayyaratul mudiri jamilatun. Nah, kalau ini kan jelas sayyaratu meskipun dia tanpa alif lam, ya, depannya, ya, tapi menjelaskan kepemilikan bahwa ini mobil milik pimpinan, gitu ya. Jadi menjadi isim ma'rifah. Jamilatun, begitu. Begitu juga khobar yang ketemu dengan 2 suku kata seperti mudhaf wa mudhafun ilaih, adad dan ma'dud dan lain sebagainya. Ya. Nanti melebar, kita cukup dulu. Kita lanjut dulu nih ke ummahat yang lain. Ada Ibu Presi, Masya Allah. Ya, Ustadz, Afan yang tadi contoh apa? Sayyaratun mudiri jamilatun itu berarti mubtada'nya sayyaratun mudiri ya? Betul. Ya. Terus satu lagi pertanyaannya ini Ustadz, kalau kayak indaka, indi, itu posisinya itu bisa di depan, bisa di belakang atau harus di depan? Apanya? Umumnya? Iya. Umumnya di tengah biasanya kan. Fatimah indaha sayyaratun. Ya. Fatimah laha sayyaratun. Ya. Atau di depan indi. Ya kan? Kalau bicara depan, tengah, belakang, sebenarnya semua bisa dirubah-rubah, yang penting harokatnya sama. Iya. Kalau indi kolamun berarti mubtada'nya bendanya kan Ustadz ya?
Indi kolamun. Indinya mubtada. Oh gitu. Kolamunnya khobar. Kan khobar nakiro. Kolamun kayak alif lam nggak? Enggak, Nakiro bukan? nakiro. Iya, khobar itu. Hukum asalnya demikian. Tapi nanti akan ditemui kan indi kitabul mudiri. Indi kitabul mudiri berarti indi mubtada yang ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih. Kemasukan dzaraf ya, afwan. Indi itu kan inda ditambahkan ana. Ya. Dan itu dia kemasukan dzaraf ya. Dan hakikatnya sebenarnya sama sih, kepemilikan itu mudhaf wa mudhafun ilaih sebenarnya gitu ya. Lalu kitabul mudiri itu khobar. Dalam kitabul mudiri khobar di dalam khobar ada mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya, jadi nggak boleh kita tulis indi al-qalam. Ya. Nggak boleh. Ya. Indi al-qalam. Ya. Karena dia harus nakir khabar itu. Ya, fahim tunan insyaallah. Insyaallah Ya. Kita lanjut dulu nih. Ada siapa ini? Ibu Marwati sudah siap? Saya, ya Ustaz. Nah, berarti pekan depan dipersiapkan perangkatnya ya, seperti papan tulis. Kalau nggak ada papan tulis, seperti tadi ya Anda bilang, pakai kertas. Ditulis dulu penjelasan-penjelasannya, yang penting-penting nanti di-share di Zoom. Ya, share di Tapi Anda Zoom. belum siap pakai perangkat, Ustaz. Iya, maksudnya untuk pekan depan. Oh iya. Iya, untuk pekan depan. Pekan ini nggak apa-apa, kita seperti Ibu Evi tadi, Ibu Marwati. Ya, tentang apa Ibu Marwati? Ana mudhof wa mudhofun ilaih. Masya Allah. Ya, silakan. Dipersilakan kepada Ibu Marwati. Falyatafaddali mashkura. Syukran Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ummahat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan coba menjelaskan tentang rumus dalam bahasa Arab, yaitu mudhof wa mudhofun ilaih atau rumus kepemilikan. Kita mungkin ketahui dulu ya pengertian tentang mudhof. Mudhof adalah setiap isim yang disandarkan pada isim lainnya, atau dengan kata lain kepunyaan atau sesuatu yang dimiliki. Sedangkan mudhofun ilaih adalah yang disandari atau tempat sandaran, atau bisa kita sebut dengan pemilik kepunyaan tersebut. Nah, gabungan dari mudhof dan mudhofin ilaih itu disebut dengan idhofah. Idhofah kalau dalam bahasa Indonesia itu kita mengenal dengan kata majmuk, atau disebut juga tarkif idhafi. Tarkib yaitu susunan kalimat. Jadi dalam mudhof wa mudhofin ilaih itu kita akan mengenal tentang idhofah atau tarkib idhafi atau kata majmuk dalam bahasa Indonesia. Di sini beberapa yang perlu diketahui dalam mudhof itu harus bebas dari alif lam atau tanwin, alif lam dan tanwin. Dan kedudukan mudhof juga bebas, ya bisa mubtada maupun khobar dari isim majrur, dzaraf atau yang lainnya, tergantung kedudukannya di dalam kalimat saat itu. Artinya harokatnya pun bisa fathah, bisa domah, atau bisa kasroh. Kemudian ketentuan lainnya, mudhof ilaih asalnya harus ma'rifat atau kosakata yang beralif lam, tapi boleh juga nakirah atau tidak ada alif lam. Mudhof ilaih kedudukannya harus majrur. Tanda majrurnya adalah dengan harokat kasroh. Di sini Ana akan memberikan beberapa contoh yang mudah saja ya. Contoh contoh mudhof wa mudhofun ilaih yang yang harokatnya
mudofnya itu domah atau marfu. Contoh sayyaratu mudiri. Artinya mobilnya pimpinan. Sayyaratu itu berharokat domah atau marfu, itu dikatakan sebagai mudof. Mudiri itu majrur, harokatnya kasroh, disebut dengan mudof ilai. Artinya adalah mobil mobil punya pimpinan. Terus kita coba contoh lain yang berkenaan dengan zorob. Contoh tahta sajaroti. Tahta itu kita ketahui ya sebagai zorob, yaitu temannya zar, huruf zar. Tahta di sini mansub dan itu dia sebagai mudof, sedangkan as-sajaroti majrur sebagai mudof ilaih. Tahta sajaroti artinya di bawah pohon. Kemudian ada contoh lain lagi yang berkenaan dengan huruf jar. Contohnya fi kitabillah. Fi huruf jar, kitabi itu tandanya majrur atau kasroh, itu disebut juga mudof, dan Allah itu mudof ilaih. Jadi artinya di dalam kitab Allah. Ini untuk menjelaskan kenapa kedudukan mudof itu bebas. Dia bisa menjadi mubtada khobar, bisa juga dari isim majrur, zorob, atau yang lainnya, sehingga harokatnya bisa berubah-ubah. Kemudian untuk yang jika mudofnya berupa isim musanna atau jamak, maka nun yang menandakan jamak itu dihilangkan. Misal, baitani, itu kan musanna ya. Jika diidofahkan, itu menjadi baita aliyin. Contohnya 2 rumah milik Ali. Jadi nunnya itu dihilangkan. Contoh yang lain misalnya muallimuna, pengajar-pengajar, itu bisa kita kita rubah menjadi muallamuna, kita rubah menjadi muallamul madrasati, artinya para pengajar di sekolah. Jadi nunnya kita hilangkan. Nah, contoh idofah yang lain seperti daftaru aliyin. Daftaru itu tidak beralif lam sebagai mudof, aliyin itu kedudukannya sebagai majrur atau kasroh, itu sebagai mudof ilaih. Atau ibnu umaro. Ibnu itu juga nakiroh, terus umaro itu sebagai mudof ilaih. Artinya anaknya Umar. Di sini umaro di sini kenapa berharokat fathah? Karena dia termasuk mamnu minal shorf. Jadi tidak berharokat kasroh atau majrur. Mungkin ini aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Ustadz. Afwan Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini ada beberapa yang harus diperhatikan ya. Yang pertama terkait dengan pengembangan dari susunan mudhof wa mudhofun ilaih. Ya, tadi disinggung tentang dzaraf dan huruf jar. Ya, dzaraf dan huruf jar. Ya. Ketika ada sebuah kalimat tahta syajarah, ya. Tahta asyajarah, ya, syajarati. Ya. Maka di sini susunannya betul, ya. Mudhaf wa mudhafun ilaih, tapi ini belum kita bahas nih lebih detail. Ya, kalau boleh tahu Ibu Marwati mengambil dari mana rekomendasi ini? Lihat di itu, Ustaz. Lihat di Google. Mbah Google ya? Iya, Mbah Google, Ustaz. Cari-cari. Naam. Ya. Cari-cari contohnya gitu, Ustaz. Baik. Ataupun yang huruf jar. Tadi apa contohnya huruf jar? Ibu. Fi kitabillah.
Nah, ya, fi kitabillah, ya. Nah, akan tetapi kata tahta syajarah itu sebenarnya harus ditambahkan, ya, harus ditambahkan, Kurang sempurna ya. ya Ustadz kalimatnya. Kurang sempurna kalimatnya. Tahta syajaratil khuldi misalkan. Di bawah Ah, pohon apa gitu ya Ustadz. pohon syajaratit tufahi gitu ya. Pohon apel. Tahta syajaratit tufah, iya. Berarti dia diidofahkan begitu. Mudhaf wa mudhafun ilaih. Ya. Nah, lalu berikutnya adalah istilah-istilah nih. Ini masih terlalu ini ya, apa namanya, berat ini. Istilahnya belum dijelaskan. Ya. Contoh misalkan mansub ya. Kalau Ibu Iya, Marwati Ustadz. tahu mansub. Nah, kalau kelas A, kelas B mana tahu, apalagi kelas yang baru, kelas E sama kelas D. Mana tahu namanya mansub. Nah, kita harus lebih tahu mad'unya. Mad'unya itu yang kita ajarkan ini sudah sampai ke situ nggak pikirannya? Ya. Kalau kita misalkan belum tahu ya, apakah mereka sudah mengetahui marfu, mansub, majrur, minimal dijelaskan. Ya, mansub itu maksudnya begini. Itu istilah saja. Pokoknya yang begini namanya mansub, itu dulu gitu. Marfu itu seperti ini. Nah, kan di situ kan dijelaskan majrur gitu ya. Majrur itu seperti ini istilahnya ya. Jangan sampai nanti yang mendengar apa ya mansub ya, majrur apa ya gitu ya. Akhirnya terlewat, ada miss nanti di situ. Ya. Seperti itu. Nanti muskilah ya. Ada masalah yang timbul nanti pertanyaan-pertanyaan yang banyak. Seperti itu. Bisa dipahami Ibu Marwati? Insyaallah Ustaz. Lalu harokat ya, jangan sampai lupa, bukan mu'allam tapi mu'allim. Ya, mu'allamu. Ya, bukan mu'allamun tapi mu'allimun. Oh. Mu'allimun. Iya. Tadi apa mu'allimun apa tadi? Madrasati, para pengajar di sekolah. Al-mu'allim gitu ya. Maksudnya mu'allimuna fil madrasah maksudnya begitu atau gimana? Iya. Guru-guru guru-guru sekolah pengajar, maksudnya. Para pengajar di sekolah. Para pengajar di sekolah. Nah, ini juga harus ditekankan. Mungkin kalau kita batasi ya untuk kelas Ibu Marwati, kemungkinan nanti kelas Ibu Marwati itu kelas ba, ya, kelas ba. Mereka sudah tahu jamak, ya. Mereka sudah tahu jamak, ya. Jadi nggak apa-apa Ibu Marwati menjelaskan mudhaf wa mudhafun ilaih ketika menjadi jamak, ya. Ketika menjadi jamak. Jadi langsung saya slotkan ya atau kita masukkan langsung ya. Ibu Marwati nanti di kelas ba ya. Pendengarnya itu sudah selesai ya, sudah selesai 1 jilid ya. Jilid pertama sudah selesai itu kelas ba. Nanti Ibu Marwati menjelaskan mudhaf wa mudhafun ilaih yang Ibu Marwati ketahui. Nanti kita akan evaluasi seperti itu. Bisa dipahami Ibu Marwati? Bisa Ustaz, insyaallah. Ya, insyaallah. Dan alangkah bagusnya seperti tadi kalau tidak salah Ibu Marwati sambil baca ya? Sambil baca tulisan. Tadi saya rangkum dulu. Bagus. Saya rangkum dulu takut lupa. Iya, itu bagus. Itu lebih baik daripada dadakan ya. Ya, daripada dadakan ya akhirnya entah kemana yang dibahas itu membingungkan akhirnya. Nah, itu bagus ya. Buat strategi bagaimana membuat deskripsi yang bagus, membuat narasi yang bagus, ya itu bagian agar yang mendengar itu enak mendengarnya dan mengerti seperti itu. Dan Ibu Evi juga sama. Nanti Ibu Evi itu di kelas A, ya. Iya, tetap A aja. Kelas A, Ibu Evi, ya. Nanti mohon dicatat ya sebagai ketua kelas di sini yang mengampu Ibu Evi di kelas A dan Ibu Marwati di kelas B. Ya. Maaf. Ya. Baik, ada yang ditanyakan, Umahat?
Untuk hari ini 2 dulu, pekan depan langsung 3 nih kita berharap. Ya, biar cepat habis ya. Pekan depan 3 orang. Ya, ada pertanyaan tentang Ibu Marwati tentang mudhof wa mudhofun ilaih, biar Ibu Marwati belajar menjawab ya di sini. Silakan. Ada Ibu Marianti, Ummu Abdillah tadi sudah bertanya, Ibu Presi, Ummu Fadil. Ya, Ibu Presi silakan. Iya, kalau Ibu Marwati, kalau misalnya tahta sajaratul tufahi tadi, yang sajaratulnya itu pakai alif lam atau tidak? Pakai. Pakai alif lam. Iya. Yang tufahinya juga pakai alif lam. Iya, tapi sebenarnya asalnya harus bermakrifat. Kan itu sebagai mudhofun ilaih ya. Asalnya itu harus bermakrifat. Tapi boleh juga nakiroh, dilihat dari kalimatnya gitu ya Ustaz. Ya, betul ya. Ini spesial ya. Ini saya berikan khusus ya kepada Ibu Marwati dan Ibu Presi ya, perbedaannya ya. Kenapa ada dzaraf, ada huruf jar? Ya. Kalau dzaraf ketika bertemu dengan huruf yang lain selain dia menjadi majrur ya, amamal madrasah misalnya. Maka susunannya dia sebenarnya mudhaf wa mudhafun ilaih. Seperti ini. Betul Ibu Marwati? Nah, Ustaz. Iya. Perhatikan Ibu Presi, Ya, aslinya Ustaz. seperti ini. Nah, itu yang menjadi perbedaan dengan huruf jar. Kalau fil madrasati, apakah mudhaf wa mudhafun ilaih susunannya? Belum. Belum, meskipun bentuknya hampir sama. Itu perbedaannya antara dzaraf dengan huruf jar. Cuman sudah disebutkan oleh Ibu Marwati, alhamdulillah. Ini bocoran. Kelas jim kan belum kita bahas sebenarnya belum kita bahas. Nah, kalau kita ditambahkan amamal madrasatil apa misalkan gitu ya. Nanti masuknya seperti tahta syajaratil tufahi. Ada 2 mudhaf wa mudhafun ilaih seperti itu. Bisa dipahami Ibu Presi? Oh iya, berarti dua-duanya pakai alif lam ya Ustaz ya? Apa? Berarti apa tadi pohon sama Iya. yang tahta itu kan tahta sajarotul tahta sajarotil tufahi, sajarotil sama tufahinya dua-duanya beralif lam. Sebenarnya syajarahnya itu Enggak tidak kan? menggunakan alif lam. Iya. Kalau ketemu tufahi. Makanya tadi Ibu Marwati bilang setelah mudhafun ilaih itu tidak selalu ma'rifah atau beralif lam gitu ya. Seperti itu. Jadi pahami? Iya. Kalau misalnya kalimatnya banyak gitu Ustaz, kita naruh alif lamnya itu di yang sebelah mana? Kan kadang ada kalimat yang panjang tuh Ustaz. Yang belakangnya panjang. Kalau tadi kan cuma di bawah pohon apel. Tapi kalau di belakang kota pohon apel dikembangin lagi, kan saya pernah dengar kayak gitu tuh, saat dikembangin lagi kan jadinya jadi banyak tuh. Apa cuman di sebelah mananya dikasih alif lamnya apa? Nanti ini udah expert nih pertanyaannya. Saya bingung Ustaz ya udah. Ini bocoran juga ya bahwa nanti akan ada mudhafun ilaih tanpa alif lam. Mudhafun ilaih tanpa alif lam. Ya, contoh misalkan baitu mudarrisin. Baitu mudarrisin. Aslinya kan baitul mudarrisin. Ya. Tapi ada nanti masa di mana kita harus memahami lebih kompleks lagi gitu ya, bahwa mudhaf wa mudhafun ilaih dia ada beberapa perubahan-perubahan yang tidak terduga, di antaranya adalah mudhafun ilaih itu tidak beralif lam. Kan harusnya mudhafun ilaih syaratnya apa? Alif lam. Alif lam atau ma'rifah. Ya. Nah, tapi ada kalanya dia tidak berubah. Bukan ma'rifah tapi nakirah. Ya. Contoh
Mungkin pernah mendengar khotamun. Apa arti khotamun? Akhir. Ya. Khotam Terakhir. itu artinya terakhir ya. Akhir. Khotamu nabiyyin. Nabi terakhir. Nabi terakhir. Iya, Tamun. contohnya. Nggak pakai alif lam. Khotamu nabiyyin. Ya. Ada penjelasannya lebih kompleks lagi. Jadi artinya Ibu Presi mau bikin kalimat panjang kali lebar, mudhofun ilaih, bisa tanpa alif lam. Seperti itu. Tapi yang penting tadi yang di bawah pohon apel sajaratul tilnya nggak pakai alif lam kan, bisa kan Ustaz ya? Sajarahnya nggak pakai alif Nggak lam pakai. karena ada tufah. Karena ada tufah, iya. Iya, Iya, paham Ustaz. Nah, ya. Paham Nah. Ibu Marwati, jazakallah khair. Masya Allah, ya. Barakallahu fikuma kepada Ibu Evi dan Ibu Marwati. Pada pertemuan kali ini ada 2 orang ya. Dan untuk teknis tadi sudah dijelaskan, dipersiapkan Ibu Evi dan Ibu Marwati. Jadwalnya nanti menyusul. Sembari kita menunggu yang lain ya. Menunggu yang lain biar bareng-bareng gitu ya. Nah, Ustaz. Dan ada hadis Nabi yang Anda tulis di atas ya di atas amamal madrasah. Ada yang tahu harokatnya? Man itu man ya. Baca harokatnya coba. Ini kan nggak ada harokatnya. Man betul. Man apa? Mandala apa Ustaz? Mandala ala khair. Khair. Mana sih? Itu hilang lagi. Falahu ya. Iya. Hilang lagi. Falahu misalu. Mislu ya. Mislu ya. Mislu atau misalu? Nggak tahu, baca dulu aja. Ini hilang. Mana ini? Apanya hilang? Ini jelas kok. Ini hilang muncul Ustaz. Ininya tulisannya di handphone saya. Gitu. Ke samping. Swipe ke sebelah aja, Bu. Keluar. Ini jelas nih, anak gedekan ini. Nah. Mandala khairin ala mislu ajro fa'i. Ini biasanya kalau Ummahat ikut kajian, biasanya ada tulisannya tuh di flyer kajian ya, yang dari WA ada tulisannya di bawah. Mandalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Mandalla barang siapa yang menunjuki ala khairin kepada kebaikan, menunjukkan kepada kebaikan, mengajarkan, menunjukkan kepada kebaikan, mengarahkan kepada kebaikan, falahu maka dia akan mendapatkan mislu ajri fa'ilihi. Ajr itu pahala. Pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya. Masya Allah. Ya. Mislu mudhaf ajri. Ya, ajri itu tanpa alif lam ya. Fa'ilihi tanpa alif lam ya. Seperti itu. Seperti orang yang dia akan mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakan amalan tersebut, kebaikan tersebut. Masya Allah. Kalau Ummahat mengajarkan gitu ya, lalu mengena nih kepada Ummahat yang lain yang mendengarkan, maka lalu para pendengar tersebut mengamalkan ilmu tersebut dari Ummahat, nah itu pahalanya ngalir. Masya Allah, tabarak. Motivasi buat kita. Ya. Untuk pekan depan, Ana tidak mengabsen satu persatu, ya mendikte, oh ini besok pekan depan Ibu Marianti dan Ummu Abdillah, tidak. Siapa duluan saja, ya. Pekan depan. Ibu Marwati sudah, Ibu Evi sudah, cukup. Insya Allah nanti tinggal tunggu tanggal, waktu latihan turuk tadrisnya, metode-metode pengajarannya di kelas Ibu Marwati kelas B dan Ibu Evi kelas A. Ya. Nah, pekan depan dipersiapkan ada Ibu Marianti, Ummu Abdillah, Ibu Presi, Ummu Fadil, dan Ummu Zuhdi. Ya, pahim tunan insyaallah. Pahim. Ya. Hal min soal ada yang ditanyakan? Silakan. Dari sekarang tanyakan.
Ustadz mau tanya yang ini tadi Ustadz. Tadi kan Ustadz mengatakan misru ajri. Kenapa bukan ajirin Ustadz? Enggak, kenapa enggak pakai tanwin? Iya. Karena kan dia enggak beralif lam. Betul. Sahih. Mithlu ajri. Mithlu itu mudhaf. Ajri itu ajri fa'ilihi mudhafun ilaih. Dan di dalam mudhafun ilaih ada ajri mudhafun fa'ilihi mudhafun ilaih. Jadi pahami Muzuri? Oh, Masya Allah. Nah, Ustadz baru nggak. Kalau fa'ili itu dia satu apa namanya, satu makna, maksudnya sama-sama mudhofun ilai. Iya. Oke, baik. Ya. Nah, Ustadz jelas, Insya Allah. Ya. Hadza ma aqul lakum. Kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri ya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Ustadz, tapi, Ya, silakan. tapi kenapa bukannya ajru? Hmm? Kenapa bukan ajru? Kenapa bukan ajru? Kenapa ajri? Ya. Kan kita tahu syarat mudhafun ilaih majrur. Kasroh. Ajri mudhafun ilaih. Tapi kan itu kan mudhafun ilaihnya kan jadi satu. Mislu ajru fa ilaih. Bukan, mislu itu mudhaf. Ajri itu ajri fa'ilihi mudhafun ilaih. Ya, mudhafun ilaih. Dan mudhafun ilaih itu dari ajri. Ajrinya kasrah, fa'ilihinya juga kasrah, tapi fa'ilihi dia kasrah karena mudhafun ilaihi dari ajri dari ajri. Ya. Bingung ya? Abis saya pahaminnya kalau ngerti sih kalau misalnya mudhaf ilaih itu ya? bisa terdiri dari dua suku kata, ngerti. Tapi saya pikirnya yang depannya itu harus nggak mesti kasroh semua, jadi nggak harus jadi kayak ajri fa'ilihi gitu, jadi ajru fa'ilihi gitu ngertinya. Nah, ini mislu namanya mudhaf. Ajri kan mudhafun ilaih. Ya kan? Mudhafun ilaih. Nah, karena mudhafun ilaihinya di sini bersambung dengan mudhafun ilaih yang ajri, maka ajri fa'ilihi. Nah, ini namanya mudhaf, ini mudhafun ilaihi. Nah, mudhafun ilaihi itu kan di dalamnya ada mudhaf dan mudhafun ilaihnya gitu kan? Iya, ini mudhaf lagi nih. Ya, itu kan mudhaf. Nah, kenapa dia mudhafnya kasrah? Karena disebabkan dia kemasukan mudhafun ilaihi. Paham Ustadz. Nah, Ustadz. Ya, Masya Allah. Habis kepikiran dari yang Sajaratu Fahi tadi tuh loh, Ustaz. Nah, ya bisa diganti. Nih, bisa diganti nih jadi tahta ajri. Bolehlah tahta. Nah, ini berarti saya selama ini salah. Saya memahaminnya kenapa yang ajri itu atau yang pohon tadi itu dia kasroh karena ketemu sama zorof gitu. Iya, zorof itu bagian dari huruf jar. Iya, betul. Berarti mislu juga zorof. Yang mana? Mislu kan bukan dorof. Bukan dorof itu kan? ada tahta, amama, kholfa. Amama, iya betul. Iya. Dan dorof itu dia sama dengan sebuah benda. Seperti sebuah kata, seperti mislu, tahta, ya. Itu kedudukannya sama. Bisa menjadi mudhaf. Ya, dzaraf itu bisa menjadi mudhaf. Tapi kalau huruf jar nggak bisa jadi mudhaf. Bisa dipahami? Nah, ini nggak bisa nih. Ini mudhaf, ini mudhafun ilaih, nggak bisa. Huruf jar namanya huruf jar. Ya, huruf jar. Ya. Nggak bisa. Huruf jar itu dia tetap tidak bisa digantikan susunan menjadi mudhaf. Ya, yang bisa dijadikan mudhaf itu benda, ya, makhluk hidup, ya, dan juga dzaraf. Itulah perbedaannya kenapa huruf jar punya teman yang lebih spesial, namanya dzaraf. Karena huruf jar itu memiliki kekurangan yang dimana dia tidak bisa menjadi mudhaf, meskipun ya
aktualnya atau prakteknya ya sama pakai alif lam, pakai apa? Kasroh gitu ya, harokat akhirnya begitu. Ya, bisa dipahami insyaallah Ibu Iya, Presi? insyaallah, insyaallah. Insyaallah. Baik. Cukup ya insyaallah Ummahat, biar nanti ditelaah pelan-pelan, nanti bisa dengar. Ini agak jarang nih Ummahat melihat link YouTube ya. Anda lihat kelas gym ini sedikit ya. Kenapa? Apakah sudah pada mahir gitu ya? Sampai Ana lihat lihat ya. Ada cuman berapa kali gitu ya. Yang banyak itu kelas-kelas yang lain. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan nanti bisa dimurojaah ya. Belum tidur atau ada waktu luang bisa dibaca-baca atau didengar seperti itu. Baik, cukup ya insyaallah Ummahat. Mohon maaf apabila ada kekurangan pada pertemuan kali ini. Kita akhiri nahtatim bihadzal qadar bidu'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair.